Shalom, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat datang kembali kepada seri kita Bible Talk. Kali ini kita akan masuk kepada seri yang kelima, yaitu tentang keunikan keselamatan iman Kristen. Saudara, hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang penting, yaitu apa yang menjadi keunikan iman Kristen dibandingkan dengan semua agama yang lain atau dengan semua kepercayaan yang lain, khususnya di dalam kita memahami ajaran tentang keselamatan. Saudara, di dalam kekristenan kita diajarkan bahwa keselamatan itu hanya diperoleh melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sementara orang banyak berkata bahwa ada banyak jalan menuju Roma. Nah, maka pertanyaannya, mengapa kekristenan menjadi begitu eksklusif dan menolak semua jalan yang lain? Nah, saudara, mengapakah di dalam kekristenan kita mengatakan bahwa perbuatan baik itu tidak cukup untuk mendapatkan keselamatan? Ketika seseorang menyatakan dirinya beriman kepada Yesus Kristus, saudara, apa artinya beriman? Apa artinya kita ini percaya kepada Yesus? Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa setan pun percaya bahwa Allah ada? Jadi, saudara, apa artinya beriman? Nah, hari kali ini di Bible Talk kita akan belajar tentang keselamatan di dalam iman Kristen. Khususnya seri hari ini tentang jalan keselamatan. Bagi saudara yang baru menjadi orang Kristen, saya berharap bahwa sesi ini bisa membawa kita semakin memahami apa yang kita percaya, semakin membangun iman kita bersama. Bagi saudara yang sudah menjadi orang Kristen, sudah lama, mungkin sudah memiliki pengertian yang baik, saya berharap bahwa pemahaman kita bisa kembali disegarkan, kemudian bisa memperbaharui rasa kagum kita kepada Tuhan, dan kiranya itu membangkitkan rasa syukur kepada Allah. Nah, saudara, mari kita akan mulai seri kali ini. Waktu kita bicara tentang keselamatan, saudara, sebetulnya manusia itu diselamatkan dari apa? Manusia itu menerima keselamatan dari bahaya seperti apa? Saudara, kita melihat dalam firman Tuhan tentu bukan bicara tentang krisis ekonomi. Kita tidak sedang bicara tentang krisis dalam politik, tentang sakit penyakit. Tetapi saudara, kita melihat bahwa masalah yang paling utama, yang paling mendasar, yang dimiliki oleh seluruh umat manusia adalah masalah dosa. Nah, saudara, kita sudah membahas di dalam Bible Talk sebelumnya, akibat kejatuhan Adam dan Hawa, semua manusia itu kemudian mewarisi dosa asal. Mewarisi dosa asal. Saudara, saya akan bacakan dari kitab Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara, maka tiap-tiap orang yang pernah dilahirkan dalam dunia ini diwakili oleh Adam pada saat ia masih di Taman Eden. Nah, sebagai wakil umat manusia, Adam jatuh ke dalam dosa, dan semua kita yang diwakili oleh Adam terkena dampaknya. Saudara, sama seperti di dalam sebuah kejuaraan olahraga antar negara. Saudara, masing-masing negara diwakili oleh satu tim atau satu orang. Kalau tim itu menang, maka saudara, semua rakyat dalam negara itu gembira. Tetapi waktu tim itu kalah, berarti negara itu kalah. Bukan hanya timnya saja yang kalah. Saudara, kalau kita memperhatikan misalnya pertandingan Thomas Cup, misalkan di final, bertanding tim Indonesia dan tim Malaysia. Saudara, kalau tim Indonesia kalah, maka di hari berikutnya akan muncul tulisan Indonesia kalah. Bukan hanya timnya saja atau nama-nama pemainnya, tetapi Indonesia yang diwakili itu kalah atau menang. Nah, saudara, dosa asal ini membuat semua orang memiliki natur dosa. Dan lama-kelamaan dosa itu akan termanifestasikan dalam hidupnya, bahkan sejak dia masih kecil. Maka saudara, saya percaya bahwa semua orang yang punya anak, kita tahu, semua anak harus dididik untuk berbuat yang baik dan yang benar. Saudara, tetapi tidak usah kita mengajari cara berbuat dosa kepada anak kecil. Saudara, anak bisa berbohong
tanpa pernah diajari oleh orang tuanya. Saudara, mengapa demikian? Anak sejak kecil sudah bisa melawan kepada papa mamanya. Karena saudara, dosa itu sudah menjadi natur manusia. Dosa itu sudah menjadi sebuah kecenderungan dari semua orang di dunia ini. Nah, saudara, itu yang mesti kita perhatikan. Maka bagian berikutnya adalah apa yang menjadi akibat dari dosa. Kalau semua orang kemudian terdampak mewarisi dosa asal, memiliki naturnya dosa, dan berbuat dosa, nah, saudara, maka apa sih yang menjadi konsekuensi dari dosa? Saudara, bagian ini maka saya akan membacakan satu bagian firman dari kitab Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat ketiga, demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga semua terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Nah, saudara, maka kita melihat beberapa konsekuensi atau akibat dosa dalam hidup manusia. Yang pertama, saudara, akibat dosa adalah membawa kepada kematian. Kalau saudara ingat Kejadian 2, waktu Tuhan berfirman, memberikan perintah kepada manusia, jangan makan dari buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, saudara, maka ketika Adam dan Hawa memakan buah dari pohon yang terlarang itu, bukan hanya setiap manusia pasti kemudian mengalami kematian fisik, tetapi yang terutama, yang paling mendasar, kita semua mati secara rohani. Mati secara rohani. Saudara, ini adalah sebuah penggambaran kondisi manusia berdosa yang sangat berbeda dengan yang diajarkan oleh semua agama lain. Saudara, orang yang berdosa itu bukan berarti lemah secara rohani. Bukan berarti bahkan sekarat secara spiritualnya, melainkan mati. Semua orang dalam dunia ini yang berdosa itu, saudara, bukan sekedar jatuh terperosok ke dalam lubang yang dalam, dan kemudian mereka bisa berteriak minta tolong. Tetapi saudara, ini ibaratnya orang yang jatuh dari gedung yang bertingkat, yang sangat tinggi, ya jatuh ke bawah sampai betul-betul mati. Sampai minta tolong pun sudah tidak bisa, karena sudah mati. Nah, saudara, ketika manusia berdosa itu mati secara rohani, seperti apa sih gambaran yang diberikan oleh firman Tuhan? Di dalam kitab Roma pasal 3, saudara, ayat 10 sampai 12, saya akan bacakan buat kita sekalian. Seperti ada tertulis, ini akibat kematian dalam dosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Saudara, artinya apa? Tidak ada orang yang mencari Allah. Tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Bukankah saudara, dari dulu orang sudah memiliki banyak dewa, sudah memiliki banyak Allah yang disembah? Dan firman Tuhan menyaksikan, betul, memang banyak dewa, memang banyak ilah. Tetapi manusia sejatinya tidak mencari Tuhan Allah yang sejati. Manusia sejak jatuh ke dalam dosa, saudara, mereka hanya mencari Allah yang sesuai dengan pikiran mereka, yang sesuai dengan yang mereka mau, yang bisa memberikan apa yang mereka mau. Dengan kata lain, banyak orang sebetulnya bukan mencari Allah, mereka mencari hanya berkat-berkatnya saja. Mereka hanya mencari Allah yang sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran mereka. Saudara, inilah orang berdosa, mati secara rohani.
tidak ada yang benar, tidak ada yang mencari Allah. Yang kedua, saudara, apa yang menjadi akibat atau konsekuensi dari dosa? Yang kedua adalah dimurkai oleh Allah. Saudara, dosa adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan karakter Allah, dengan keadilannya, kesuciannya, kekudusannya. Allah di dalam segala keberadaannya itu membenci dosa. Maka waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia itu berada di bawah murka Allah. Manusia itu akan menerima dan sedang menerima murka Allah. Dan saudara, ketika Allah itu menjadi murka, saudara, dia akan menghukum dengan tidak segan-segan karena Allah membenci dosa. Kita bisa melihat, saudara, dalam perjanjian lama, saudara tahu kisah tentang Nuh dan bahteranya. Saudara, bagaimana Allah menghukum dunia dengan air bah. Dan air bah itu menyapu bersih semua manusia dalam muka bumi ini, kecuali Nuh dan keluarganya. Dan itu pun karena kasih karunia Allah. So, jikalau kita kemudian merasa hukuman Allah itu terlalu kejam, hukuman Allah, murka Allah atas manusia berdosa itu terlalu sadis, sudah mungkin jangan-jangan karena kita tidak lagi sadar betapa jahatnya dan betapa seriusnya dosa itu. Mungkin banyak orang meremehkan dosa. Saudara, firman Tuhan mengatakan dosa bukan sekedar kelemahan, tetapi pemberontakan kepada Allah. Saudara, itulah kondisi kita yang kedua, dimurkai oleh Allah. Yang ketiga, saudara, konsekuensi dari dosa adalah dibelenggu oleh kuasa dosa dan kemudian dikuasai oleh si iblis itu. Saudara, di Efesus tadi kita sudah baca bahwa dahulu kondisi orang Kristen sebelum bertobat, saudara, itu mentaati penguasa kerajaan angkasa, menuruti kehendak daging yang jahat. Saudara, ini adalah gambaran bagaimana orang berdosa yang tidak bisa lepas dari dosa, meskipun tahu bahwa dosa itu buruk. Saudara, orang-orang berdosa yang sudah di dalam cengkraman setan, saudara, ketika engkau dan saya berusaha melepaskan diri dari dosa, melepaskan diri dari kebiasaan yang buruk. Saudara, orang-orang yang mengalami apa artinya kecanduan, narkoba, saudara, kecanduan apapun itu. Saudara, semakin kita tahu itu buruk, semakin kita ingin lepas darinya, semakin kita terpuruk, semakin kita ini hancur. Saudara, mengapa demikian? Karena manusia berdosa dikuasai oleh dosa. Dan firman Tuhan mengatakan ini keadaan yang dikuasai juga oleh penguasa angkasa atau roh-roh jahat di udara. So, dalam budaya kita, budaya timur, kita tidak asing dengan orang-orang yang fenomena kerasukan setan. Dan saudara, dengan jelas kita bisa melihat ini orang-orang yang dikuasai oleh setan dan roh-roh jahat. Tetapi saudara, firman Tuhan mengatakan dikuasai oleh penguasa gelap bukan hanya waktu orang kerasukan setan, tetapi ketika orang melakukan dosa dan tidak bisa lepas dari dosa, dan semakin diikat oleh dosa, dia pun sudah berada di bawah kuasa setan. Saudara, inilah konsekuensi dari dosa. Dan yang keempat, saudara, yang terakhir, konsekuensi dari dosa atas hidup manusia itu terpisah dari Allah. Saudara, artinya terpisah dari Allah adalah bahwa manusia sudah putus hubungan dengan Allah. Relasi antara manusia dengan Allah itu sudah menjadi rusak. Maka ketika manusia itu sudah berbuat dosa, dihukum Tuhan dan diusir dari Taman Eden, bukan sekedar manusia tidak bisa lagi makan makanan yang enak, kemudian manusia sudah harus bekerja keras. Tetapi dibuang dari Eden berarti dibuang dari hadapan Tuhan. Sejak manusia itu keluar dari Taman Eden, manusia tidak bisa lagi bergaul dengan Allah. Bahkan manusia itu tidak mau lagi berurusan dengan Tuhan. Nah, saudara, ketika manusia terpisah dari Allah, saudara, kita kemudian tahu kehilangan Allah itu meninggalkan satu lubang yang sangat besar, lubang yang sangat dalam, yang tidak bisa diisi oleh apapun juga. Saudara, ketika orang-orang berdosa mencoba untuk membahagiakan hidupnya,
mencoba untuk memuaskan jiwanya. Kemudian saudara, banyak orang mencoba untuk menutup lubang itu dengan kekayaan, dengan materi, dengan segala hal kenikmatan dalam dunia ini. Ada orang-orang yang mencari kekuasaan, ada orang-orang yang mencari cinta, pribadi-pribadi tertentu yang mereka cintai dan mereka berharap mereka bisa menjadi seperti Allah yang mengisi lubang kekosongan itu. Tetapi saudara, engkau dan saya tahu, semua itu sia-sia. Karena ada lubang besar yang tidak pernah bisa diisi selain oleh Allah sendiri. Seseorang bernama Augustine, ya, Bapak Gereja Agustinus, pernah menulis satu kalimat yang penting. Dia berkata demikian, Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu sendiri, ya Tuhan. Dan hati kami tidak akan pernah tenang sampai kami beristirahat di dalam Engkau. Hati kami tidak akan pernah tenang sampai kami beristirahat di dalam Engkau. Saudara, artinya bahwa ketiadaan Allah dalam hidup manusia itu berarti kehilangan sumber segala sesuatu yang baik. Allah itu adalah terang. Maka waktu manusia kehilangan Allah, manusia hidup dalam gelap. Manusia hidup dalam gelap berarti kita tidak tahu kemana arah hidup, kemana tujuan hidup. Ketika manusia kehilangan Allah, itu artinya kehilangan makna hidup, kehilangan kebahagiaan hidup, dan kehilangan kepuasan di dalam hidup ini. Saudara, inilah 4 konsekuensi dosa atas hidup manusia. Kematian, dimurkai Allah, dibelenggu dosa dan iblis, terpisah dari Allah, sumber segala yang baik. Maka saudara, dengan semua status dan kondisi manusia berdosa seperti ini, bagaimana manusia bisa diselamatkan? Dengan cara apa engkau dan saya dapat selamat dari dosa? Saudara, banyak orang kemudian berusaha dengan caranya sendiri, khususnya saudara dengan melakukan perbuatan yang baik. Saudara, betul manusia bisa berbuat kebaikan. Ya, di antara manusia ada orang saling menolong, ada orang saling menyayangi. Saudara, itu semua sesuatu yang baik. Tapi saudara, firman Tuhan menyaksikan bahwa semua perbuatan baik itu sudah tercemar oleh dosa. Kita akan lihat dari Perjanjian Lama satu bagian firman Tuhan dari Yesaya 64 ayat 6. Yesaya berkata demikian, Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Saudara, perhatikan ini. Semua kebaikan kesalehan kami seperti kain kotor. Artinya adalah bahwa dosa sudah mencemari semua aspek dalam diri kita. Intelektual kita, emosi kita, keinginan, tujuan, motivasi perbuatan, bahkan yang paling penting yaitu hati kita. Semua itu sudah tercemar oleh dosa. Kemudian Yeremia mengatakan di dalam ayat 17, pasal 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? So, dengan jelas Yeremia menelanjangi hati semua manusia. Begitu licik, bahkan kadangkala, seringkali orang itu sendiri tidak sadar betapa licik hatinya. Dalam Perjanjian Baru, saudara, Rasul Paulus pernah menulis demikian. Dalam kitab Roma pasal 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Saudara, ini satu ayat yang seharusnya membuat kita tercengang. Saudara, siapakah yang menulis di sini? Paulus. Yang sebelum percaya Yesus, saudara, Paulus juga sudah menjadi orang yang mendapat respek dari kaum sebangsanya. Karena Paulus adalah orang yang mengerti hukum Taurat, ahli hukum Taurat, dan dia sangat berjuang untuk menghidupinya. Dia banyak mendapat hormat dari orang-orang sekelilingnya.
Tetapi Paulus sesudah sadar, dia bertobat kepada Yesus. Dia melihat kembali ke belakang. Dia berkata seperti ini, tidak ada sesuatu yang baik di dalam diriku. So, kembali mengajarkan bahwa semua perbuatan baik yang manusia lakukan, tidak ada yang cukup baik yang bisa menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, saudara, meskipun banyak ayat yang lain. Tapi saya ambil dari kitab Ibrani pasal 11, ayat yang ke-6a. Dikatakan, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, saudara, apapun yang baik yang kita lakukan dalam dunia ini, amal apapun yang kita lakukan, aktivitas agama apapun yang kita kerjakan, tanpa iman, saudara, orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Maka saudara, engkau dan saya yang sudah mungkin cukup familiar dengan Alkitab, saudara tahu tentu tujuan hidup manusia. Ya, Paulus katakan semua yang kita lakukan, makan, minum, atau melakukan hal-hal yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Maka saudara bayangkan, di dalam keadaan berdosa seperti ini, ketika manusia tidak bertujuan memuliakan Allah di dalam apapun yang dia lakukan, maka semua itu tidak berkenan kepadanya. Kemudian Paulus pernah menulis dalam satu perikop tentang kasih, bukan? Meskipun seseorang itu membagi segala sesuatu dalam dirinya, bahkan menyerahkan diri tubuhnya untuk dibakar, tapi tanpa kasih kepada Tuhan, semua itu tidak ada faedahnya. Semua itu sia-sia. Maka saudara, waktu kita melakukan hal-hal yang baik, tanpa iman, tanpa lahir dari kasih kepada Tuhan, tanpa bertujuan memuliakan Tuhan, saudara, semua itu adalah perbuatan baik seperti kain kotor. Tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Nah, maka sampai saat ini saya harap saudara jelas dan kita bisa memahami mengapa perbuatan baik tidak mungkin bisa menyelamatkan. Mengapa kekristenan tidak menerima ajaran yang penting berbuat baik sebanyak-banyaknya, nanti engkau dapat selamat. Yang penting perbuatan baik, nanti sesudah di akhir kehidupan, ditimbang yang mana perbuatan baik dosa, yang mana perbuatan baik, lebih banyak yang mana, menentukan arah hidup kita. Saudara, kita tidak bisa menerima ajaran itu. Mengapa? Karena sekali lagi, dosa itu bukan soal perbuatan. Perbuatan yang mana? Mencuri, membunuh, berbohong. Dosa bukan hanya masalah perbuatan, tetapi tentang status kita, tentang natur kita, tentang arah hati kita. Saudara, itulah dosa. Maka kalau sudah sampai kita bahas, nah ini saudara gambar yang menunjukkan tidak ada satupun dari perbuatan baik kita yang bisa membawa kita kepada Tuhan. Kalau demikian, maka bagaimana manusia berdosa bisa diselamatkan? Saudara, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan betapa seriusnya dosa. Disinilah Alkitab menyaksikan bahwa satu-satunya jalan manusia bisa diselamatkan adalah harus dari inisiatif Allah sendiri. Manusia sudah tidak bisa, manusia tidak sanggup, bahkan manusia tidak mencari Allah. Maka saudara, inisiatif Allah lah yang bisa memberikan jalan keselamatan. Dia adalah Allah yang adil, sehingga dia tidak bisa membiarkan pendosa tanpa hukuman. Tetapi bersyukur dia juga adalah Allah yang penuh kasih dan belas kasihan, sehingga dia mau berinisiatif memberikan jalan keselamatan. Maka saudara, Allah mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menggantikan tempat kita yang seharusnya dihukum, dan dibangkitkan sehingga menyatakan kemenangannya atas dosa. Maka setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. So, inilah berita Injil yang kita saksikan di dalam Alkitab. Saudara, dalam kesempatan berikutnya saya akan membahas apa yang dilakukan oleh
kematian Kristus terhadap akibat dosa. Dengan kata lain, bagaimana kematian Kristus di atas kayu salib itu bisa menyelesaikan permasalahan dosa. Saudara, yang pertama, kita bisa melihat bahwa kematian Kristus itu menjadi korban pengganti. Ibrani 9 ayat 26b mengatakan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Saudara, kita adalah orang-orang yang mati karena dosa. Artinya kita akan mengalami kematian kekal. Tetapi Kristus menggantikan kita mati di atas kayu salib. Nah, saudara, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian Kristus bisa menjadi korban bagi orang percaya? Saudara, kalau kita mempelajari tentang siapakah Kristus dan itu membutuhkan sesi yang lebih panjang, saudara, kita tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang mengenakan natur manusia. Saudara, artinya apa? Bahwa Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Saudara, bukan 50-50, tetapi dia adalah Allah sejati dan dia juga adalah manusia sejati, punya pikiran, perasaan, kehendak manusia, punya jiwa dan tubuh manusia. Saudara, saya tidak akan bahas terlalu panjang akan hal ini. Tapi saudara, yang penting adalah kenapa Tuhan mesti 100% Allah dan harus 100% manusia. Kenapa begitu? Saudara, Kristus itu mesti 100% manusia karena yang berdosa dan yang dihukum adalah manusia. Maka yang menjadi pengganti dan mewakili untuk dihukum haruslah juga manusia. Saudara, malaikat tidak bisa mengemban tugas itu. Karena itu, saudara, di dalam perjanjian lama, meskipun Tuhan memerintahkan bahwa domba jantan, lembu jantan, berbagai binatang itu harus menjadi persembahan korban untuk menghapus dosa umat Israel, saudara, itu hanya menjadi bayang-bayang kepada Kristus. Karena bukan domba yang berdosa, bukan lembu yang berdosa, manusia yang berdosa. Maka Kristus harus datang sebagai manusia. Nah, saudara, kenapa dia harus Allah yang sejati? Karena ketika dia mati, menanggung seluruh dosa umat manusia di muka bumi ini, tidak ada manusia satupun yang sanggup menanggungnya. Hanya Allah yang tidak terbatas yang bisa membayar dosa bagi semua orang yang akan percaya kepadanya. So, maka dia harus manusia sejati, dia harus Allah yang sejati. Dan dia datang di atas kayu salib mati sebagai korban pengganti. Yang kedua, saudara, apa konsekuensi ketika Kristus mati bagi orang-orang yang percaya terhadap dosa? Yang kedua, saudara, adalah menerima murka Allah. Kita membaca dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, di dalam terjemahan lain, terjemahan aslinya, kata sebagai pendamaian itu sebetulnya bisa diterjemahkan sebagai meredakan murka Allah. Jadi saudara, manusia berdosa sepatutnya menanggung murka Allah yang bernyala-nyala. Tetapi saudara, itu semua ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Nah, saudara, yang ketiga, apa yang dilakukan oleh kematian Kristus terhadap dosa? Yang ketiga adalah bahwa kematian Kristus membebaskan, menebus manusia yang berdosa. Saudara, di dalam Roma ayat 6 ayat 14 dikatakan demikian, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara, ini satu berita kemenangan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, saudara, mereka akan dibebaskan dari belenggu dosa. Mereka bisa menang atas kuasa dosa. Kuasa dosa itu tidak bisa lagi mengikat dia. Dia sudah dipindahkan dari kerajaan gelap menuju kepada kerajaan terang. Dia sekarang menjadi anak-anak Allah.
Yang keempat, saudara, apa yang dilakukan oleh kematian Kristus terhadap dosa? Yang keempat adalah mendamaikan atau rekonsiliasi. So dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 19. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, yang tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi sesuatu hal yang luar biasa. Relasi kita dengan Allah kembali dipulihkan. Kita semua dibawa masuk ke dalam persekutuan kembali dengan Allah yang hidup. Setelah waktu engkau dan saya betul percaya kepada berita Injil, Yesus mengatakan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan hidup yang kekal itu? Satu ayat yang sangat penting, saudara, saya harap saudara bisa menghafal ayat ini kalau bisa. Dari Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, di dalam doa Yesus kepada Bapanya di sorga. Saudara, dia mengatakan kalimat ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, hidup kekal bukan hanya sekedar nanti masuk surga, tapi hidup kekal juga berarti engkau dan saya kembali mengenal Allah, kembali memiliki relasi dengan Tuhan. Nah, saudara, inilah keindahan keselamatan. Kita yang tadinya musuh Allah didamaikan kembali menjadi anak-anaknya. Kita dimampukan untuk menikmati relasi kembali dengan Allah. Lubang yang besar, yang dalam itu kemudian ditutup kembali, terisi lagi. Kita kemudian bisa menikmati keutuhan sebagai manusia yang diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah. Dan disitulah terletak kebahagiaan, kepuasan yang sesungguhnya. Saudara, inilah yang dilakukan oleh kematian dan kebangkitan dari Yesus Kristus. Nah, saudara, saya akan simpulkan. Tadi kita sudah membaca bahwa konsekuensi dari dosa ada 4. Ya. So, yang pertama adalah kematian. Yang kedua, dimurkai Allah. Yang ketiga, dibelenggu dosa dan iblis. Yang keempat, terpisah dari Allah. Tapi saudara, kematian Kristus membalikan semua itu. Membatalkan semua konsekuensi dari dosa. Kematian Kristus menjadi korban pengganti. Kematian Kristus menerima murka Allah bagi kita semua. Kematian Kristus kemudian menebus, membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan kematian Kristus mendamaikan kita kembali dengan Tuhan. Merekonsiliasi relasi itu. Maksudnya keunikan iman Kristen yang lain adalah waktu kita bicara keselamatan, itu bukan hanya masalah hidup yang akan datang. Keselamatan itu bukan hanya bicara nanti kalau saya sudah mati, bahwa saya akan masuk surga. Tetapi keselamatan itu bisa didapatkan saat ini juga. Keselamatan itu bisa engkau dan saya terima dan nikmati saat ini juga. Ketika keselamatan itu datang kepada kita, maka kita dibebaskan dari belenggu dosa saat ini juga. Kita dibebaskan dari kuasa iblis hari ini juga. Kita memiliki relasi dengan Tuhan yang hidup. Relasi itu dipulihkan saat ini juga. So, bukankah itu satu keindahan keselamatan yang diajarkan oleh Alkitab? Nah, tetapi saudara, kita tahu bahwa kematian Kristus, saudara, tidak otomatis membuat semua orang diselamatkan. Saudara, bagaimana manusia berdosa itu bisa menerima karya keselamatan Kristus? Bagaimana engkau dan saya bisa memperoleh karya keselamatan Kristus ini? Saudara, ada 2 konsep yang penting yang akan kita bahas dalam bagian ini. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah pertobatan. Ini adalah 2 konsep penting yang dibahas dalam Alkitab. So, bertobat itu artinya berbalik. Saudara, berbalik arah dari dosa
dan kemudian kita menuju Kristus dengan iman menerima karya keselamatannya. Saudara, pertama kita akan melihat dahulu tentang iman. Saudara, waktu kita bicara kita ingin beriman kepada Yesus, saudara, apa artinya iman? Kita bisa melihat bahwa setidaknya ada 3 elemen dalam iman. Saudara, yang pertama, iman itu meliputi pengetahuan. Yang kedua, iman itu meliputi persetujuan dengan pengetahuan yang dimiliki. Yang ketiga, iman itu melibatkan komitmen. Saudara, mari kita bicara tentang yang pertama, pengetahuan. Saudara, di dalam kita beriman, maka kita mesti memiliki pengetahuan yang cukup. Soalnya kalau tidak, maka kita beriman kepada sesuatu yang kita tidak mengerti, dan itu berbahaya. So, saya ingat seorang pernah berkata, kalau seorang laki-laki atau seorang wanita itu punya cinta yang tulus, itu sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Tapi kepada siapa cinta itu diberikan? Saudara, kalau cinta itu diberikan kepada sembarangan orang yang tidak dia kenal, dan kemudian ternyata orang yang salah, maka itu sangat-sangat disayangkan. Nah, saudara, maka kita punya iman, imannya harus ditujukan kepada objek yang tepat. Maka saudara mesti ada pengenalan, pemahaman yang cukup. Saudara, kita tidak bisa bicara saya beriman kepada Yesus. Tetapi siapa Yesus? Kita tidak tahu. Apa yang Yesus lakukan bagi kita? Kita tidak tahu. Maka pengetahuan itu menjadi sesuatu yang penting. Tetapi saudara, pengetahuan saja tidak cukup. Mengapa demikian? Karena Yakobus 2 ayat 19 mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Saudara, bukankah setan tahu banyak tentang Tuhan? Dan saya percaya setan tahu teologi, doktrin jauh lebih banyak, lebih lengkap daripada kita semua. Tetapi saudara, pengetahuan itu tidak menyelamatkan setan. Yang kedua, saudara, elemen yang kedua dari iman adalah persetujuan. Jadi saudara, bahwa apa yang kita tahu, kita setuju, dan kemudian kita yakini akan hal itu. Ada satu contoh di dalam firman Tuhan, yaitu bagaimana kita melihat reaksi Raja Agripa ketika dia berbincang dengan Paulus. Waktu Paulus harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, kemudian dia menyaksikan imannya. Menarik sekali dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 27. Dikatakan demikian. Paulus bicara kepada Raja Agripa, percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Menarik, saudara. Jadi Paulus dengan yakin di bagian sebelumnya mengatakan, engkau sudah mendengar tentang apa yang aku saksikan, aku tahu bahwa engkau tahu akan hal itu, dan bahwa engkau percaya kepada para nabi. Tapi saudara, kemudian jawab Agripa ayat 28. Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Wah, saudara, ini menarik sekali. Jadi Agripa tahu tentang apa yang dikatakan para nabi, bahkan Agripa percaya, tapi dia tidak memiliki iman yang menyelamatkan. Dia tidak kemudian menjadi orang Kristen. Hampir, tapi tidak menjadi orang Kristen. Maka dibutuhkan elemen yang ketiga dari dalam iman, yang sejati, yaitu adalah komitmen. Komitmen artinya adalah sebuah keputusan untuk kemudian bergantung penuh kepada Yesus untuk menyelamatkan saya. Jadi saudara, bukan hanya kita tahu dan setuju dengan fakta-fakta yang Injil itu beberkan, tetapi kita mesti bergerak kepada sebuah keputusan untuk masuk ke dalam relasi dengan Yesus Kristus. Betul-betul bergantung penuh kepada Dia. Nah, saudara, inilah yang dimaksudkan dengan iman di dalam beberapa bagian firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, satu ayat yang sangat familiar bagi banyak orang Kristen. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup
yang kekal. Saudara, inilah iman, sebuah komitmen, keputusan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Kristus. Saudara, ada sebuah cerita tentang seorang bernama Charles Blondin, saudara, yang hidup di abad 19. Saudara, saya seorang pemain akrobat yang terkenal asal Prancis, yang kemudian dia berhasil menaklukkan titian tali yang terbentang di atas sungai Niagara. Jadi, saudara, Charles Blondin melakukan atraksi meniti tali dengan ketebalan sekitar 2 inci, kemudian yang terbentang sepanjang 305 meter, dan tingginya itu 48 meter di atas sungai Niagara yang berarus deras. Nah, saudara, dia kemudian bisa berjalan meniti tali itu tanpa pengaman. Luar biasa. Dia lakukan atraksi itu berulang-ulang kali. Saudara, kadang-kadang dia bisa tutup matanya sambil berjalan. Kadang-kadang dia bisa sambil naik sepeda. Saudara, itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dan satu kali, saudara, diceritakan bahwa Blondin itu akan menyeberang, melakukan atraksinya seperti biasa. Lalu dia bertanya kepada orang-orang yang menonton banyak di bawah itu, saudara, apakah kamu yakin dan percaya bahwa saya bisa menyeberangi tali ini? Kemudian mereka semua berkata, tentu saja saya percaya. Engkau sudah melakukannya setiap kali. Saudara, kemudian Blondin dengan penuh percaya diri, saudara, dia berjalan meniti tali itu sepanjang 300 meter sampai ke seberang. Nah, saudara, begitu sampai dia menjejakkan kakinya di seberang, saudara, gemuruh tepuk tangan itu kemudian bersorak-sorai. Ya, kemudian saudara, mereka terkagum-kagum, mereka bertepuk tangan untuk si Blondin ini. Nah, kemudian saudara, di Blondin diceritakan dia bertanya kembali, apakah kamu percaya bahwa saya bisa balik lagi ke seberang dengan mudah? Saudara, tentu semua orang berkata, ya, kami percaya akan hal itu. Nah, sekarang saya akan bikin lebih sulit. Ya. Percayakah saudara bahwa saya bisa menyeberang tali ini dengan menggendong satu orang di punggung saya? Saudara percaya atau enggak? Saudara, kemudian orang banyak itu berkata, dia bisa bahkan menyeberang dengan nutup matanya tanpa pengaman. Mereka dengan spontan berkata, ya, saya percaya akan hal itu. Ya, kamu pasti bisa menyeberang tali itu dengan menggendong seseorang di belakangmu. Oke. Nah, kemudian saudara, dia tanya berikutnya, kalau begitu siapakah di antara saudara yang mau menjadi sukarelawan saya gendong sampai ke seberang? Saudara, mendengar pertanyaan ini, mereka terdiam 1000 bahasa. Sangat sunyi dan sangat senyap. Loh, kamu percaya nggak saya bisa menyeberang ke seberang dengan membawa satu orang, menggendong satu orang? Ya, saya percaya. Kalau begitu siapa di antara kalian yang mau saya gendong? Saudara, tidak ada satu orang pun yang rela menyerahkan dirinya menjadi sukarelawan. Sampai akhirnya, saudara, ada satu orang yang berani. Dia datang kepada Charles Blondin, dia mengatakan, oke, saya percaya, saya mau digendong oleh kamu. Saudara, kemudian Blondin menggendong orang itu, saudara, dan dia sampai menyeberang sampai ke ujung dengan selamat. Nah, saudara, orang yang digendong itu adalah manajernya sendiri. Saudara, ini adalah satu cerita tentang percaya yang kira-kira melukiskan apa arti iman. Saudara, engkau dan saya tidak bisa mengatakan hanya, ya, saya percaya. Saudara, percaya artinya apa? Percaya itu harus ada komitmen seperti yang dilakukan oleh sang manajer kepada si Blondin. Saudara, itulah iman. Dan yang kedua, saudara, bagaimana engkau dan saya bisa menerima karya keselamatan Kristus? Yaitu engkau dan saya harus berbalik, berubah arah, dan itulah yang dinamakan dengan pertobatan. Saudara, sebetulnya apa yang terjadi? Apa yang dimaksud dengan pertobatan? Pertobatan adalah sebuah perasaan duka cita yang kuat akan dosa, dan kemudian sebuah komitmen untuk meninggalkan dosa itu dan berjalan dalam ketaatan kepada Kristus. Maka saudara, pertobatan itu juga meliputi intelektual,
pemahaman kita bahwa saya ini berdosa, ya, bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Dan saudara bukan hanya tahu, tapi juga mesti ada perasaan duka dan benci terhadap dosa itu. Dan sesudah itu, maka engkau dan saya mengambil keputusan untuk berbalik arah dari dosa dan kita berjalan menerima karya keselamatan dalam Kristus. Jadi saudara, pertobatan itu tidak mungkin hanya bisa terjadi dalam hati, tetapi juga melibatkan seluruh keberadaan seorang individu. Penting saudara untuk diingat bahwa rasa duka semata bukanlah pertobatan kalau tidak dibarengi dengan perasaan yang kuat, keputusan kuat untuk meninggalkan dosa. Saudara tentu tahu cerita tentang Yudas Iskariot, bukan? Ketika dia mengkhianati Yesus, menjualnya dengan 30 keping perak. Nah, saudara, kemudian dia menyesal. Dikatakan dia menangis. Tetapi saudara, ketika dia menyesali dosanya, dia gantung diri, dia bunuh diri. Saudara, itu bukanlah pertobatan yang sejati. Saudara, ada beberapa ayat yang akan kita baca hari ini tentang pertobatan. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, dua hal ini saudara lihat tidak bisa dipisahkan. Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya beriman kepada Yesus Kristus. Kemudian Paulus di dalam kitab 2 Korintus pasal 7 ayat 9 sampai 10, saudara, dia menulis demikian kepada jemaat Korintus. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. So, jelaslah keselamatan dalam Kristus itu meliputi dua aspek yang harus terjadi secara simultan, bersamaan. Saudara tidak bisa pilih salah satu, iman dan pertobatan. Saudara, itu seperti saudara naik mobil atau naik kendaraan, ya, saudara kemudian ingin U-turn, ya, putar balik, putar arah. Saudara, dua hal ini harus terjadi. Saudara, pertobatan dan iman. Jadi saudara, mungkinkah seseorang mengatakan bahwa dirinya punya iman sejati tanpa mau bertobat dari dosa? Saudara, Alkitab mengatakan tidak mungkin. Engkau dan saya tidak bisa menjadikan Yesus Kristus hanya sebagai juru selamat, tetapi bukan Tuhan dalam hidupnya. Tidak bisa. Yesus harus selalu menjadi juru selamat sekaligus menjadi Tuhan yang harus kita taati. Nah, saudara, mari kita perhatikan contohnya. Di dalam Injil itu ada dua kisah kontras yang Yesus sendiri ceritakan atau yang Yesus alami. Saudara, pertama adalah kisah orang muda yang kaya. Kisahkan dalam Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 30. Saudara bisa membaca sendiri di rumah masing-masing. Saudara, di situ kita tahu bahwa orang muda yang kaya itu bertanya kepada Yesus apakah yang harus kulakukan untuk mendapat hidup yang kekal. Nah, kemudian satu perintah dikatakan, jualah segala milikmu dan bagikanlah kepada orang-orang miskin. Saudara, mengapa Yesus memilih perintah itu? Karena dia tahu bagi si orang muda, kekayaan itulah Allahnya. Kekayaan itulah yang dia kejar, yang dia cari. Maka engkau tidak bisa datang kepada Yesus tanpa engkau membuang kekayaanmu. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Dengan sedih, orang muda itu meninggalkan Yesus. Dan inilah yang terjadi. Saudara, engkau dan saya tidak bisa punya iman, menerima keselamatan, tanpa engkau bertobat meninggalkan dosa. Tetapi saudara, satu pasal sesudah itu adalah kisah tentang Zakheus dari Lukas pasal 19. Waktu Zakheus menyambut Yesus di rumahnya, berbincang-bincang dengan Yesus, saudara, dikatakan bahwa Zakheus mengambil sebuah komitmen bahwa aku akan memberikan setengah dari hartaku kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang kuperas,
akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, Yesus tidak pernah meminta akan hal itu, tapi dia menyatakan pertobatannya. Dan segera sesudah Zakheus mengatakan kalimat itu, apa yang dikatakan oleh Yesus? Hari ini terjadi keselamatan ke dalam atas rumah ini. Saudara, maka mengimplikasikan iman itu harus disertai dengan pertobatan. Saudara, hati-hati dengan khotbah-khotbah yang mengatakan hanya percaya Yesus cukup dan engkau akan diselamatkan, tanpa menyebutkan perlunya pertobatan. Dan saudara, kita melihat bahwa iman dan pertobatan itu bukan hanya menjadi dua konsep yang penting di awal kehidupan kekristenan, tetapi juga menjadi dua konsep yang harus engkau dan saya jalani setiap hari. Kita harus bertumbuh dalam iman, kita harus senantiasa punya hidup yang penuh pertobatan, karena disitulah terletak kunci perubahan hidup. Saudara, sampai sini sesi ini berakhir. Saya berharap bahwa apa yang disampaikan hari ini sudah sungguh bisa menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Maka saudara, sekarang saudara, saya harap memberikan respon kepada Tuhan. Bagi saudara yang belum percaya, yang belum pernah mengambil komitmen untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Dan saat ini, jikalau sekiranya hatimu digerakkan oleh Tuhan untuk menerima karya keselamatan Kristus, saudara, maukah engkau ambil komitmen dan bertobat dari dosa-dosamu? Dan bagi saudara yang sudah percaya kepada berita Injil ini, sudah mengaku menjadi orang Kristen, saudara, maukah engkau dan saya bersama-sama kita bersyukur lagi dan membagikan berita baik ini kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekelilingmu? Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pelajaran yang boleh kami sama-sama bahas, kami diskusikan pada saat ini. Tuhan, kami ingin kembali mengucap syukur karena keselamatan yang Tuhan sediakan bagi semua kami. Kami adalah orang-orang yang pantas mendapat murka Allah. Kami adalah orang-orang yang seharusnya mati dan mengalami kematian kekal. Dan tidak ada seorang pun dari antara kami yang mencari Engkau. Tapi Tuhan, karena kasih-Mu, Engkau, Allah yang turun ke dalam dunia ini, mencari semua kami. Dan Tuhan, kami berdoa biarlah hati kami boleh dilimpahi dengan ucapan syukur tidak habis-habisnya, tidak henti-hentinya. Dan tolong Tuhan, supaya ketika kami menjalani kehidupan kekristenan kami, Tuhan, kami juga boleh terus mengalami pertobatan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan kami hanya ingin menjadikan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.